Hari ini kita belajar masih di materi pertumbuhan, peluruhan, bunga, dan anuitas. Tetapi hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan peluruhan. Nah, yang pertama pertumbuhan. Apa sih yang kalian tahu tentang pertumbuhan? Ada yang tahu? Nah, pertumbuhan merupakan kenaikan nilai besaran terhadap besaran sebelumnya yang mengikuti pola aritmatika atau geometri. Nah, di sini kita akan belajar tentang pertumbuhan dengan pola aritmatika dan pertumbuhan dengan pola geometri. Di mana di sini itu terdapat materi aritmatika dan geometri. Nah, untuk pertumbuhan dengan pola aritmatika, ini rumusnya yaitu Pn sama dengan P0 dikalikan 1 ditambah N dikali B. Di mana Pn-nya itu nilai besaran setelah N periode, P0 nilai besaran awal periode, B-nya itu tingkat pertumbuhan, dan N-nya banyaknya periode tumbuhan. Nah, di pertumbuhan dengan pola aritmatika ini, tingkat pertumbuhannya itu sama. Kayak di barisan aritmatika, itu kan selisihnya sama, atau disebut beda. Contoh soalnya, seorang siswa meneliti pertumbuhan tanaman yang mereka tanam. Pada hari pertama memiliki panjang 35 cm, dan setiap hari tanaman tersebut bertambah panjangnya, yaitu 2 cm. Jika bertambahnya panjang tanaman selalu tetap, maka tentukan panjang tanaman setelah 3 minggu ditanam. Nah, di sini yang udah diketahui yaitu P0-nya 30 cm dan P-nya 2 atau tingkat pertumbuhannya. N-nya 3 minggu atau 21 hari. Yang ditanya, berapa sih panjang tanaman setelah 3 minggu ditanam atau P21? Nah, untuk menyelesaikannya kita memakai rumus pertumbuhan dengan pola aritmatika, yaitu Pn sama dengan P0 dikalikan 1 ditambah N dikali B. P21 sama dengan 35 dikalikan dengan 1 ditambah 21 dikali 2. P21 sama dengan 35 dikalikan 1 ditambah 42. P21 sama dengan 35 dikali 43, yaitu P21 sama dengan 1505. Jadi, panjang tanaman setelah 3 minggu ditanam yaitu 1505 cm. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Pak. Oke, lanjut. Kemudian di pertumbuhan dengan pola geometri. Untuk rumusnya, Pn sama dengan P0 dikalikan 1 ditambah B dipangkatkan dengan N. Di mana Pn-nya itu nilai besaran setelah N periode, P0-nya nilai besaran awal periode, B-nya tingkat pertumbuhan, dan N-nya banyak periode pertumbuhan. Nah, untuk contoh soalnya, berdasarkan hasil survei suatu kota mengalami peningkatan jumlah penduduk, yaitu 10% dari tahun sebelumnya.
Jika pada tahun 2002 jumlah penduduk kota tersebut sebanyak 100.000 jiwa, tentukan banyak penduduk kota pada tahun 2007. Di sini yang udah diketahui yaitu P-nya atau tingkat pertumbuhannya yaitu 10% dari tahun sebelumnya. Dan untuk P0-nya 100.000. Yang ditanyakan berapa banyak penduduk kota pada tahun 2007. Berarti N-nya itu 5. Yang ditanyakan yaitu jumlah penduduk kota pada tahun 2007. Mohon maaf, ini ada kesalahan penulisan. Nah, untuk menyelesaikannya, kita pakai pertumbuhan pola geometri, yaitu Pn sama dengan P0 dikalikan dengan 1 ditambah B dipangkatkan dengan N. Di mana P0-nya itu 100.000 dikalikan dengan 1 ditambah B-nya tadi kan 10%, jadi 0,1 dipangkatkan dengan 5. P7 sama dengan 100.000 dikali 1,1 pangkat 5. P7 sama dengan 161.051. Jadi jumlah penduduk kota tersebut pada tahun 2007 sebanyak 161.051 jiwa. Kemudian kita masuk ke materi peluruhan. Peluruhan merupakan penurunan nilai besaran terhadap besaran sebelumnya yang mengikuti pola aritmatika maupun geometri. Jadi di peluruhan ini berarti penurunan, kalau di pertumbuhan kan peningkatan. Yang pertama yaitu peluruhan dengan pola aritmatika. Rumusnya Pn sama dengan P0 dikalikan 1 dikurang N dikali B. Di mana Pn-nya itu nilai besaran setelah N periode, P0 nilai besaran awal periode, B-nya tingkat peluruhan, N banyaknya periode peluruhan. Hampir sama kayak pertumbuhan. Kalau pertumbuhan kan tandanya plus. Kalau di peluruhan tandanya minus. Untuk contoh soalnya, pendapatan dari toko sembako sebesar 755.000 per hari dan toko tersebut sedang sepi pelanggan sehingga mengalami kerugian sebesar 5% per hari. Jika toko sembako tetap sepi penjual, tentukan pendapatan toko sembako pada 7 hari yang akan datang. Di sini yang diketahui apa aja? Jadi di sini yang diketahui yaitu P0-nya atau nilai awalnya 755.000. Biasanya tingkat peluruhannya 5% sama dengan 0,05. Dan N-nya 7. Apaan sih? Toko sembako 7 hari yang akan datang atau yang P7. Untuk menyelesaikannya kita menggunakan rumus peluruhan pola aritmatika, yaitu Pn sama dengan P0 dikalikan dengan 1 dikurang N kali B. P7
sama dengan 755.000 dikalikan dengan 1 dikurang 7 dikali 0,05. P7 sama dengan 755.000 dikalikan 1 dikurang 0,35. P7-nya sama dengan 755.000 dikali 0,65. P7 sama dengan 490.750. Jadi, pendapatan toko sembako pada 7 hari yang akan datang sebesar 490.750. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, sekarang peluruhan dengan pola geometri. Rumusnya, Pn sama dengan P0 dikalikan dengan 1 dikurang B dipangkatkan dengan 1. Yang dimana P-nya itu nilai besaran setelah N periode, P0-nya nilai besaran awal periode, B-nya tingkat peluruhan, dan N-nya banyaknya periode peluruhan. Untuk contoh soalnya, diketahui perubahan cuaca saat ini mengakibatkan hasil panen padi menurun dari panen sebelumnya sebesar 6%. Jika pada panen sebelumnya petani mendapatkan hasil panen sebanyak 24 ton, tentukan hasil panen petani pada panen yang ke-8. Nah, yang diketahui dari soal ini yaitu P0-nya 24 ton. Ini ya. Kemudian B-nya atau tingkat peluruhannya 6%, yang sama dengan 0,06. Dan E-nya atau banyak peluruhannya ini 8. Yang ditanyakan hasil panen pada 8 panen yang akan datang atau P8. Penyelesaiannya Pn sama dengan P0 dikalikan dengan 1 dikurang B dipangkatkan dengan N. P8 sama dengan 24 dikalikan 1 dikurang 0,06 dipangkatkan dengan 8. P8 sama dengan 24 dikali 0,94 pangkat 8. P8 sama dengan 14,63. Jadi hasil panen pada panen yang ke-8 sebanyak 14,63 ton. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang masih bingung? Tentang pertumbuhan dengan pola aritmatika, pertumbuhan dengan pola geometri, terus tadi peluruhan dengan aritmatika dan geometri.